Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan materi in- investigasi teknik audit dan teknik perpajakan. Next. Anggota kelompok kami itu terdiri dari saya, Alda Febriani, Francisca Yuliana, dan Glory Rumpea. Nah, yang pertama itu ada audit investigatif dengan teknik audit. Eh, Teknik audit adalah cara-cara yang dipakai dalam mengaudit kewajaran penyajian laporan keuangan. Hasil dari penerapan teknik audit adalah bukti audit. Nah, berikut ini ada 7 teknik dengan jenis bukti auditnya. Yang pertama itu ada memeriksa fisik. Memeriksa fisik itu diartikan sebagai penghitungan uang tunai, baik mata uang rupiah atau mata uang asing. Nah, mengamati sering diartikan sebagai pemanfaatan indera kita untuk mengetahui sesuatu. Nah, dalam teknik ini, investigator menggunakan inderanya untuk mengetahui atau memahami sesuatu. Yang kedua itu meminta konfirmasi. Eh, dalam audit investigatif, permintaan informasi harus diberangi, diperkuat, atau dikolaborasi dengan informasi dari sumber lain atau diperkuat dengan cara lain. Permintaan informasi ini sangat penting dan juga merupakan prosedur yang normal dalam audit investigatif. Meminta informasi adalah meminta pihak lain dari yang diaudit investigatif untuk menegaskan kebenaran atau tidak benaran suatu informasi. Dalam teknik audit ini umumnya diterapkan untuk mendapat kepastian mengenai saldo utang piutang. Yang ketiga itu ada memeriksa dokumen. Memeriksa dokumen ini merupakan eh, prosedur yang biasa dalam audit. Nah, memeriksa dokumen ini bisa dibarengi dengan kemajuan teknologi untuk memperluas eh, atau mengolah dan menyimpan dokumen. Yang keempat itu ada review analytical. Review analytical ini sebagai suatu bentuk penalaran deduktif. Tekanannya adalah pada penalarannya, proses berpikirnya. Penalaran yang membawa seorang auditor atau investigator pada gambaran mengenai wajar, layak atau pantasnya suatu data individual disimpulkan dari gambaran yang diperoleh secara global, menyeluruh atau agregat. Yang kelima itu meminta informasi baik secara lisan atau tertulis dari audit. Yang keenam itu menghitung kembali. Menghitung kembali itu adalah mengecek kebenaran eh, eh, mengecek kebenaran dari perhitungannya. Nah, yang ketujuh itu mengamati atau observasi. Berikut ada beberapa cara untuk observasi. Yang pertama itu mengamati dengan baik persoalan yang akan dipecahkan atau apa yang akan diaudit. Selanjutnya itu ada kuasai dengan baik teknik-teknik audit investigatif. Ketiga itu cermati dalam menerapkan teknik yang dipilih. Yang terakhir itu ada cermat dalam menarik kesimpulan dan hasil penerapan teknik yang kita pilih. Next. Selanjutnya itu ada hubungan antara suatu data dengan data keuangan lain. Nah, beberapa akun baik dalam satu maupun beberapa laporan keuangan bisa mempunyai keterkaitan yang dapat dimanfaatkan untuk review analitikal. Yang pertama itu menggunakan data non keuangan. Eh, Inti dari review analitikal adalah mengenai pola hubungan, relationship pattern. Pola hubungan ini tidak mesti hanya antara suatu data keuangan dengan data keuangan lain. Pola hubungan keuangan bisa berbagai macam-macam bentuknya. Nah, yang kedua tuh ada regresi atau analisis tren.
Dengan data historikal yang memadai, review analytical dapat menggunakan tren berbagai perangkat lunak mempermudah hitungan dan grafiknya. Misalnya itu star. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Francisca. Selanjutnya, menggunakan indikator ekonomi makro. Ada hubungan antara besarnya pajak penghasilan yang diperoleh dalam suatu tahun dengan indikator-indikator ekonomi seperti inflasi, tingkat pengangguran, cadangan devisa, indikator ekonomi negara-negara yang menjadi partner perdagangan Indonesia, harga minyak mentah dan komoditi lain, dan lain-lainnya. Ini merupakan bidang studi yang ditekuni para ahli ekonomi, makro, dan ekonometri. Selanjutnya, menghitung kembali tidak lain dari mengecek kebenaran perhitungan. Ini prosedur yang sangat lazim dalam audit. Biasanya tugas ini diberikan kepada seseorang yang baru mulai bekerja sebagai auditor, seorang junior auditor di kantor akuntan. Selanjutnya, investigatif dengan teknik perpajakan ini menggunakan dua teknik yang secara luas dipraktekkan oleh IRS, Internal Revenue Service, di Amerika Serikat. Kedua teknik investigasi ini digunakan untuk menentukan penghasilan kena pajak (PKP) yang belum dilaporkan oleh wajib pajak dalam SPP-nya. Penerapan teknik-teknik ini terus berkembang sehingga menjadi umum digunakan dalam memerangi organized crime. Kedua teknik investigatif ini adalah network method dan expenditure method. Keduanya menggunakan logika pembukuan atau akuntansi yang sederhana. IRS menggunakannya sebagai bukti tidak langsung circumstantial evidence. Teknik ini menggeser beban pembuktian dari negara atau fiskus kepada wajib pajak. Teknik audit investigatif yang pertama, network method, diterapkan oleh kantor pajak Amerika Serikat IRS. Network method untuk investigasi pajak ingin membuktikan adanya PKP yang belum dilaporkan oleh wajib pajak. Untuk organized crime yang ingin dibuktikan adalah terdapatnya penghasilan yang tidak sah, melawan hukum, atau ilegal income. Networking method ini dilakukan untuk perpajakan dan organized crime. Teknik kedua, expenditure method, adalah derivasi dari networking method, namun perlakuan terhadap aset dan kewajibannya berbeda. Expenditure method dimaksud untuk menentukan unreported taxable income. Expenditure method lebih cocok untuk para wajib pajak yang tidak mengumpulkan harta benda, tetapi mempunyai pengeluaran besar atau mewah. Sekian presentasi dari kelompok 13. Terima kasih.